Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nurdin Hairudin, tentunya di channel kesayangan saya. Dan mudah-mudahan ke depan menjadi channel kesayangan teman-teman. Ya, kali ini saya akan membahas satu topik yang menarik, yaitu Instagram. Tapi saya nggak akan bahas semuanya terkait Instagram. Karena ada hal yang paling penting dari Instagram, menurut saya, bukan menurut orang lain, mungkin kita akan berbeda. Menurut saya hal yang terpenting dari Instagram, teman-teman ketika berjualan atau membuat akun-akun publik adalah hashtag. Ya, namun sebelum saya lanjutkan dengan video saya ingatkan kepada teman-teman yang baru datang, berkunjung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan mudah-mudahan saya bisa terus konsisten dan semangat membagikan hal-hal manfaat di channel YouTube saya. Ya, berbicara terkait hashtag, teman-teman mungkin sering melihat YouTube dan mencari di tempat lain atau mungkin ikut seminar. Tapi kali ini saya mudah-mudahan bisa menyuguhkan hal berbeda dan menjadi insight berbeda bagi teman-teman, dan ini tidak dibahas oleh siapapun. Dan kalaupun ada yang membahas, ya mungkin ini karena kita pikirannya yang sama. Baik, apa itu hashtag? Teman-teman perlu ketahui bahwa hashtag itu seperti kata kunci. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di Google gitu ya, Google juga ketika kita searching misalkan di Google, kita searching X, maka akan keluarlah rekomendasi dari X gitu. Ada yang dioptimasi dengan iklan, ada juga yang benar-benar organik gitu ya. Nah, termasuk di Instagram, hashtag juga itu adalah kata kunci. Kata kunci ini akan membuat postingan teman-teman bisa menjadi postingan yang direkomendasikan oleh Instagram ketika ada orang lain mencari dengan keyword atau kata kunci yang mereka gunakan. Jadi, bagaimana caranya agar si hashtag ini benar-benar dapat digunakan dan powerful? Baik, tapi untuk kali ini saya ingin teman-teman mencoba untuk membayangkan teman-teman menjadi seorang konsumen. Kalau misalnya sekarang posisi teman-teman sebagai penjual, maka posisikan sebagai konsumen. Iya. Sebagai contoh, misalkan teman-teman berjualan gamis. Nah, maka teman-teman coba posisikan bagaimana ketika teman-teman ingin membeli gamis. Apa sih yang dicari di Instagram? Kosakata apa? Kata kunci yang digunakan untuk mencari produk gamis. Pertama, teman-teman memposisikan sebagai pelanggan, kemudian teman-teman cari di Instagram sesuai yang teman-teman inginkan. Kembali ke contoh yang tadi, gamis busui friendly. Pasti Instagram akan merekomendasikan postingan yang memiliki hashtag gamis busui friendly. Nah, teman-teman pernah lihat nggak ketika teman-teman cari di Instagram ada terkait? Nanti di situ akan banyak sekali hashtag-hashtag yang ada di kolom terkait itu. Coba teman-teman lihat deh. Lalu maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman ketika menggunakan keyword yang teman-teman cari, teman-teman bisa kombinasikan dengan hashtag yang ada di kolom terkait yang diberikan oleh Instagram. Artinya logisnya begini. Ada orang nyari X di Instagram. Artinya Instagram akan menyuguhkan rekomendasi yang memang sering dicari oleh orang terkait dengan keyword itu. Nah, maksud saya begitu. Jadi teman-teman bisa gunakan, teman-teman coba list misalkan bikin di notepad atau misalkan di HP, bisa ditulis manual atau di copy paste. Nah, hashtag yang utama dicari, kemudian dikombine dengan hashtag yang ada di kolom terkait tersebut. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, ini sangat sering sekali dibahas oleh banyak orang, yaitu dengan menggunakan aplikasi penyedia untuk mencari hashtag. Nah, tapi memang di sini ada kelemahan ya teman-teman. Jadi misalkan saya sebutkan saja ada aplikasi jangan disebutkan, khawatirnya ini menjadi masalah ya buat saya gitu. Tapi intinya aplikasi-aplikasi itu atau website yang menyediakan hashtag pasti prinsipnya sama, menyuguhkan jumlah pengguna hashtag. Karena teman-teman begini,
akan berbeda antara jumlah pengguna hashtag dengan angka engagement hashtag. Nah, jumlah pengguna hashtag belum tentu hashtag itu yang dicari oleh konsumen. Tapi rata-rata yang menunjukkan engagement hashtag yang baik itu biasanya dicari oleh konsumen. Nah, kok beda? Gimana caranya membedainnya? Beda gitu ya. Kalau misalkan angka pengguna hashtag ya pasti ada datanya. Angkanya ketika sama yang di aplikasi itu kan ada angkanya. Pengguna hashtag anggap gamis busui itu sekian ratus ribu. Nah, teman-teman kan biasanya begitu ya teknik yang biasa dipakai. Nah, cuman kelemahannya itu, kalau menurut saya kelemahannya itu pengguna hashtag belum tentu itu menunjukkan engagement hashtag yang baik kayak gitu. Belum tentu itu yang dicari. Tapi itu patut dicoba gitu. Nah, tapi yang bisa dilakukan teman-teman dengan cara yang kedua ini yaitu dengan mengkombinasikan hashtag-hashtag yang banyak dengan yang sedang dengan yang kecil. Nah, berapa jumlah hashtag maksimal di Instagram? Instagram sih membatasi ada 30, tapi teman-teman boleh 30, boleh kurang. Tapi nanti saya akan sampaikan data bahwa jangan terlalu banyak hashtag. Berapa sih jumlah hashtag efektif dan efisien? Mungkin akan saya bahas di sesi selanjutnya. Oke, saya akan fokus dengan caranya dulu. Baik, cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah cara yang biasa juga digunakan oleh orang lain, yaitu dengan menggunakan Google Trends. Nah, Google Trend ini akan menyuguhkan tren-tren yang lagi naik atau yang lagi bagus biasa di pencarian Google. Nah, kenapa hubungannya Google dengan Instagram kan beda gitu ya. Tapi Google paling enggak menginterpretasikan pencarian yang sama gitu ya. Karena dalam pencarian itu sifatnya sama. Teman-teman ketika menggunakan Google Trend, nanti teman-teman akan melihat topik-topik apa aja yang sedang naik. Misalkan anggap gamis busui di pencarian. Nanti Google Trend akan merekomendasikan topik-topik yang sedang naik. Nah, teman-teman bisa gunakan topik-topik itu dijadikan hashtag di postingan teman-teman. Nah, ini cara yang ketiga. Nah, ini cara yang keempat, selanjutnya ini cara yang berbeda gitu ya. Dan ini sangat penting sekali. Cara keempat ini teman-teman dengan cara riset hashtag selama 1 bulan. Dan ini yang namanya riset kan nggak langsung gitu ya. Tapi riset pasti akan butuh waktu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah teman-teman coba ketika teman-teman membuat pencarian di kolom Instagram, misalkan anggap gamis busui friendly. Nah, teman-teman tulis gamis busui friendly atau produk teman-teman deh. Apa aja yang dijual gitu ya. Nanti kan muncul top post. Nah, top post ini teman-teman ambil sebanyak 10 atau 20 top post. Teman-teman lihat post per post. Mana yang menjadi 20 terbesar. Teman-teman coba bikin kolom di Excel ataupun misalkan di Word atau misalkan di Notepad dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Anggap sekarang tanggal 1. Teman-teman cari misalkan keyword untuk produk teman-teman. Lihat top postnya, kemudian post itu di copy setiap hashtagnya. Setiap hashtag dari setiap top post itu teman-teman copy ke dalam Excel tadi gitu ya. Tanggal 1. Bikin list dari top post pertama sampai 20. Sebetulnya 10 juga cukup. Kemudian besok lakukan lagi top postnya seperti apa, apakah berbeda ataukah sama, kemudian sampai selama 1 bulan. Teman-teman lakukan itu. Nah, setelah 1 bulan, teman-teman saya yakin sudah bisa menemukan postingan-postingan atau hashtag-hashtag yang memang sering digunakan untuk top post, dan itu akan menunjukkan paling tidak engagement hashtag yang saya maksud. Memang sampai saat ini saya belum menemukan aplikasi atau tools yang menunjukkan angka engagement gitu ya. Karena engagement itu mungkin akan ada agak sulit kali ya ditunjukkan, beda dengan yang menggunakan gitu ya, kayak gitu. Tapi cara ini bisa teman-teman gunakan dengan meriset. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Setelah teman-teman mendapatkan data hashtag selama 1 bulan dengan top post 10, maka teman-teman coba ambil stabilo dan silahkan warnai gitu ya. Jadi Excel tadi di print misalkan. Kemudian teman-teman ambil stabilo dari tanggal 1 sampai 30, dari 10 top post mana saja yang setiap harinya ada di top post. Teman-teman kasih stabilo semuanya dan teman-teman lihat
porsi setiap hashtag atau keyword yang sama kata kunci. Misalkan tanggal 1 ada satu kata kunci yang sama dengan tanggal 2, tanggal 3. Nah, bikin tingkatan jumlah hashtag yang paling banyak digunakan dari semua itu sampai terendah. Nah, ketika misalkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 boleh jadi berbeda gitu ya, misalkan kayak gitu. Tapi yang di stabiloan itu pasti setiap harinya ada gitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan itu, teman-teman coba kombinasikan semuanya dan gunakan untuk postingan teman-teman. Saya kira ini akan cukup efektif karena memang ini dilakukan dalam 1 bulan dan ini mungkin akan berdampak untuk postingan teman-teman. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan tentu ini mudah-mudahan jadi insight yang baru bagi teman-teman dari postingan ini dan hashtag ini. Dan saya hanya punya 4 cara itu, dan kalaupun ada cara yang lain mungkin nanti saya akan share. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana untuk mendapatkan hashtag terbaik dan riset hashtag. Dari itu saya ingatkan bagi teman-teman yang merasa ini video bermanfaat, silahkan untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ketika ada update selanjutnya teman-teman tidak terlewati. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.